Yuk, orang mimiti deui. Cepopong sebagai orang Sunda tidak mau nama AA kemudian membuat malu terah Sunda. Jadi jangan ngeraken gitu Cek ya. Ngerak. Iya, oke. Maluin. Ya, saya ke Ibu Maria. Kalau ketika kasusnya masih narkoba, kepemilikan senjata dan satwa, tidak ada urusan KPAI di sana. Tapi ternyata temuan atau ya, laporan baru dari Ibu Elsa ini ada pelecehan terhadap anak di bawah umur. Bagaimana langkah KPAI? Ya, saya dengar dari Mbak Elza tadi kan sudah melapor ke polisi ya. Ya. Jadi saya kira itu sebuah langkah yang sangat tepat gitu ya. KPAI mengapresiasi dan tinggal KPAI dengan fungsinya untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, kami akan pantau gitu. Jadi setelah masuk di kepolisian, apa yang dilakukan prosesnya kami akan pantau, termasuk juga mungkin kami juga akan memantau sejumlah korban lain yang belum sempat melapor. Atau bisa jadi dari 8 ini yang baru ketahuan. Ya. Patut diduga korbannya bisa lebih dari 8. Oke. Karena dalam sejumlah kasus, termasuk ini kan pedofil ya, dalam sejumlah kasus pedofil biasanya kasus ketika sudah ada korban yang berani melapor, itu kemudian di belakangnya akan berantai menyusul beberapa korban yang juga akan melaporkan gitu. Ketika sebelum ada laporan kepada kepolisian, KPAI tidak bisa masuk? Kami akan pantau, kami bisa mantau dan kami juga bisa melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengecek misalnya seberapa jauh yang dilaporkan dan langkah-langkah apa yang akan dilakukan bersama APH, kami bisa melakukan pemantauan ini. Sebelum laporan yang 8 orang ini yang melalui Ibu Elsa Sarip, kita sudah mendengar desas-desus bahwa anak dari Reza juga ada ikut terlibat dalam kasus Gatot ini, menjadi korban oleh Gatot. Apakah KPAI Anak dari tidak Reza memantau? umurnya berapa? Saya nggak tahu anak Reza yang disebut-sebut kemarin ada kesaksian itu. Itu kayaknya enggak ini ya, itu pun sudah saya tanyakan Ya. ke anaknya. Nggak ada cerita itu cerita ngarang. Versi anaknya ya, Ya. saya tanya, terus kemudian orang tuanya juga 18 katanya nggak tahun, ada. Kalau itu jadi, mau dikait-kaitkan lagi. Kalau buat kami secara, saya memang lebih mengenal anak ini ya. Dalam arti karena ada keluarganya Mas Haji, ada Muji di sana, Muji boleh dikatakan notabene sahabat saya. Ya. Saya tanyakan detail, itu nggak ada. Itu kan hanya cerita Kesaksian. dari katanya. Iya, katanya. Katanya dari yang mantan narapidana Iya, itu kan. iya. Ini aneh, mantan narapidana tapi cerita, cuma sebuah cerita, ini kan bukan fakta. Jangan dia kemudian menyudutkan kembali orang yang tidak menjadi korban seolah-olah menjadi korban. Oke. Saya juga sudah ditelepon sama ketua KPAI ya, Pak siapa? Niam. Niam Iya. ya, dia tanya ke saya, bro itu benar, udah sebelum kasus ini Oke. mencuat, Ya. masalah anak-anak ini. Saya bilang sepertinya tidak, gitu loh. Dan artinya, dan anak ini kan enjoy semua, nggak ada yang rasa tertekan ketika ketemu misalkan mendengar kata-kata Gatot dan sebagainya, tidak ada. Oke. Jangan ditarik-tarik lah, khusus Teh Reja ya sudah Teh Reja aja. Karena kasihan ya, karena walau bagaimanapun anak ini juga bukan jadi korban seolah ditarik-tarik. Itu yang Oke. juga kita nggak mau. Saya ke Pak Nyoman, tapi dengan laporan 8 orang kliennya Bu Elsa ini, apakah ini tidak mengkonfirmasi bahwa ada sesuatu di padepokan Gatot Brajamusti itu? Nah itu yang saya katakan tadi, yang saya baru tahu di acara ini. Laporan itu belum mendengar di media. Iya. Justru ini informasi baru yang mungkin akan kami sampaikan segera tentang kebenaran hal-hal seperti itu. Walaupun mungkin dia akan menjawab seperti apa, yang penting kami akan sampaikan. Oke. Tapi dalam kasus ini Pak Nyoman hanya membatasi kepada narkoba, senjata dan satwa, tidak Sementara masih lingkup itu saja. tidak masuk bagaimana suara-suara di luar yang menyebutkan bahwa di padepokan ada sesuatu hal yang aneh. Ya, ada beberapa informasi yang kami dapatkan di akhir-akhir ini gencar. Cuman kan kami ada keterbatasan karena beliau diperiksa maraton, baik ke senjata di Resmob, burung di Krimsus, Ya. narkoba Di Lombok. dititipkan di tahanan Ya. Jakarta Selatan, Ya. masih dalam proses
melengkapi semua. Oke. Ini juga belum selesai yang ini. Nah, Nanti ketika- belum konfrontasi dengan AS terkait dengan hadiah atau titipan itu. Oke, ketika kasus ini mulai muncul isu-isu baru soal pelecehan seksual dan segala macam, belum bertemu dengan Gatot untuk membahas ini? Terakhir tadi siang saya ketemu, cuman saya baru dengar sore ini. Oke. Jadi saya belum menyampaikan. Kita dengarkan dari Ibu Elsa, sebenarnya cerita dari korban itu seperti apa? Aduh, saya dengar cerita korban itu satu persatu ya, dan kita sudah record semua. Kita videoin, kita rekam, bahwa itu memang dari cerita mereka. Dan saya sudah dengar, kita rame-rame mendengar, tim lawyer, karena kita punya 8 korban saat ini. Dan kita nggak mau saling mempengaruhi, jadi satu-satu. Ya. Ya. Dan juga nanti LP-nya satu-satu, ceritanya, prosesnya juga berbeda. Ya. Nah ini saya sebagai ibu dan sebagai perempuan, semua kaki saya ini jadi lemas, Gemetar gitu Gemetar. ya, mendengar cerita itu. Sebegitu menyeramkannya? menyeramkan. Karena kita juga tahu ya namanya sakit bagaimana. Jadi apalagi anak-anak di bawah umur dan bagaimana akhirnya menjadi trauma. Dan tentunya kami sangat mengharapkan KPI dan pemerintah yang kebetulan termasuk Ibu Kofifa, dan waktu itu saya juga mengusulkan adanya suatu penambahan pemberatan dalam hukuman di Perpu. Jadi kami harapkan ini jangan sampai terjadi lagi. Ya, jangan sampai terjadi lagi, dan korbannya ini anak-anak di bawah umur, remaja-remaja, karena nanti masa depannya, ke depannya itu sangat mempengaruhi kejiwaan dia. Yang satu sudah masuk ke terapi narkoba dan sudah mulai sembuh. Terus yang dan ada beberapa anak itu yang berapa kali dilakukan pengguguran anak, aborsi. Keguguran atau menggugurkan? Digugurkan. Digugurkan. Iya. Oleh perintah. Iya, pokoknya dari mereka. Dan juga ada juga yang Citra ini sempat 2 kali pengguguran, digugurkan, tapi 1 yang jadi anak. Oke. Apakah ini bisa dikategorikan pelecehan atau karena tadi ada pengaruh daripada narkoba sehingga kemudian tidak ada yang merasa dilecehkan pada posisi mereka? Pada saat itu hubungan mereka merasa tidak, tapi sekarang mereka merasa dilecehkan. Kan waktu itu masih umurnya ada yang 13 tahun, 14 tahun, 16 tahun. Dan semuanya keterlibatan dalam narkoba. Jadi ketidaksadaran itu yang kita lihat, bukan karena dia nggak sadar pada saat itu sehingga akhirnya dia menikmati. Belum tentu, karena itu bukan kemauan dia. Ya. Tahun berapa itu mereka mengalami hal itu? Seperti Citra kan waktu umur 16. 16. Sekarang dia 18. Berarti 18, 19. 2 tahun yang lalu? 2 tahun. Ada yang 2 tahun yang lalu, ada yang 3 tahun yang lalu. Tetapi kan kalau saya kan mengikuti kasus Aji Reza ini kan dari 2004-2005 ya peristiwanya. Jadi saya tahu bagaimana anak-anaknya Reza sampai sekarang. Gimana waktu ada dalam asuhannya Aji. Bagaimana. Dan kalau dibikin cerita sih, kehidupan Aji, Reza, Enji itu benar-benar bagi saya sangat tragis. Dan saya yang terlibat di tengah-tengah ini sangat mencucurkan air mata melihat itu. Ada cerita dari mereka bagaimana dulu proses mereka kemudian masih usia 13 sudah bergabung dengan Padepokan itu? Ya, mereka banyak dulunya diiming-iming ingin jadi artis. Iya, salah satunya mau jadi penyanyi, mau suaranya sama akan ada pelatihan. Terus kebetulan nanti dikorek-korek, ya namanya anak-anak tuh kan pasti sebetulnya bagi kita nggak ada masalah, tapi bagi anak kecil kayaknya ada masalah. Sehingga masalah itu yang akhirnya dieksploitir masalahnya supaya dia tenang, dikasihlah sabu.
dengan sabu itu dan kemudian diajak untuk melihat siapa bersetubuh. Iya. Jadi benar-benar kayak rumah yang kayak bordil aja. Akhirnya Kalau saya seperti rumah berpendapat bordil, ya, padepokan kalau saya itu. Iya. Menurut cerita dari 8 Iya. yang sudah mengaku Jadi ini. waktu saya tanya agama apa yang diajarkan, Iya. ya mereka nggak bisa jawab doa apa yang diajarkan. Jadi mereka ada saatnya karaoke, ada saatnya bakar apa sih namanya saya lupa Aspat. tuh. Aspat, iya lupa. Aspat. Ya. Mas Tio mendengar itu juga, cerita itu? Jauh sebelum Gatot ini berubah jadi Superman, Superman? dengan jubah dan lain-lain lah. Iya. Nah, dia sebagai orang biasa aja dan saya pun pernah lah diminta tangannya untuk diramal dan lain-lain, saya ketawa aja. Cuman karena pada saat itu memang pertemuan kita kan memang untuk menggunakan narkoba pada saat itu, ya. Dan selebihnya mungkin karena saya jauh lebih pengalaman daripada dia, jadi dia nggak bisa kelecehin saya, dia nggak bisa bohongin saya lah. Ada masa-masa di mana dia berubah menjadi itu tadi Superman yang suaranya berubah menjadi ABCD. Iya. Sebenarnya lu mah parno aja bego, gue bilang. Saya bilang gitu. Tapi memang kasihan orang-orang yang terkena tipuannya lah, bilang begitu ya. Seperti Reza dan lain-lain. Saya tuh dekat sekali juga sama adik-adiknya Reza juga. Jadi itu sampai orang tuanya juga sampai aduh ngenes lah pokoknya. Jadi apalagi saya dengar barusan dari Mbak Elsa ini mengenai pelakuannya yang terhadap anak di bawah umur itu, jangankan ibu bos saya punya anak perempuan juga. Gemeter juga ya. Waduh. Oke. Kalau memang benar terjadi narkoba begitu, itu Mas Tio tahu jauh sebelum terjadi penangkapan ini? Kak saya nggak tahu, Mak. Nggak tahu. Maksudnya mengenai pelecehan ini. Baru Baru setelah tahu penangkapan sekarang ini? Baru tahu sekarang ini. Tidak pernah tahu ada tracknya Nggak pernah tahu. bermain di Nggak wilayah pernah itu? tahu. Baru tahu saya. Oke. Dan gemes saya jadi, Pak. Dulu pernah diramal, Mas Tio yang minta diramal atau? Nggak ada, dia ambil tangan saya. Dia mau lihat. Ah, Saya bilang, kau nggak bisa lihat apa-apa. ah. Ini neraka semua isinya, saya bilang. Iya. Diramal bahwa suatu saat akan menerima piala citra gitu barangkali ya? Enggak. Oke, Ibu Maria, dengan cerita yang seperti ini, apakah menunggu keputusan kepolisian baru kemudian KPAI bisa masuk? Tidak, jadi karena kami juga baru tahu, tadi pas sore ditelepon sama Mas Taufik, saya langsung cek ke bagian pengaduan, ke manajer pengaduan, ternyata mereka juga belum pernah menerima kasus ini dan belum pernah mendengar. Jadi kami di KPAI pun juga baru mendengar secara utuh, ya paling nggak dari Mbak Reza ini, Mbak Elsa. Nah, saya kira ada beberapa langkah dan itu kami akan koordinasikan dengan beberapa pihak terkait, termasuk kalau misalnya biasanya kami ada pemantauan, termasuk juga melakukan turun ke lapangan, itu juga kami lakukan. Saya kira dalam waktu secepatnya kami akan koordinasikan. Oke. Dan yang terpenting saya kira untuk adik-adik kita yang sudah melapor ini juga perlu direhabilitasi, perlu juga ada recovery psikososialnya. Iya. Jadi secara psikis pasti mereka mengalami trauma gitu, apalagi ini kan sudah bertahun-tahun gitu ya. Jadi bagaimana mereka juga supaya dipulihkan. Nah dari sisi sosialnya mereka juga harus ada pemulihan, jangan sampai kemudian ada terutama di sekolah-sekolah tempat mereka bersekolah, teman sebayanya, lingkungan mereka, jangan sampai mereka juga kemudian mempermalukan si anak yang sudah menjadi korban ini. Oke. Bagaimana lingkungan sosialnya bisa mensupport untuk pemulihan pada para korban. Ada himbauan kepada media misalnya untuk melindungi Ciri dan para korban ini? Nah itu dia, seringkali memang media membuka identitas anak. Jadi ketika anak pakai pakai topeng atau ketika anak tidak disebutkan identitasnya, tetapi di saat yang berbeda mereka menceritakan soal sekolahnya, menceritakan orang tuanya. Gitu. Jadi ini yang akhirnya kan sama juga pada akhirnya kan jadi kebuka. Jadi kami memang pada kesempatan ini kami menghimbau kepada media untuk tidak membuka identitas anak ini, apalagi ini masih dalam proses hukum ya, belum ada keputusan juga. Rehabilitasi anak juga menjadi hal yang sangat penting. Ya, ini penting karena malam ini melapor pasti banyak media yang mengikuti mereka ke Polda Metro Jaya. Cepopong, sedih sekali ceritanya ini. Ada lagi yang aneh bin ajaib dari AA yang satu ini. Iya. Apa itu? Di seluruh dunia juga
tidak pernah akan ada satu organisasi profesional dipimpin oleh orang yang bukan profesinya. Nah baru pertama kali itu kejadian coba umur 70. Indonesia. Ya itu. Di Sukabumi deh. Ya kan? Coba Ngurus bener nggak? kunjung eta mah. Kalau ikatan sarjana hukum paling tidak kan harus sarjana hukum. Iya. Hari ini apa? Siapa yang salah? Nah tuh makanya kudu dipilih. Iya, kenapa dipilih?